Setelah menyelesaikan pembahasan tentang alkohol dan fenol, di video kali ini kita akan mempelajari gugus fungsi selanjutnya, yakni eter epoksida, serta analog belerangnya, yaitu tiol dan sulfida. Apa itu eter epoksida, tiol, dan sulfida? Alkohol telah kita pelajari di bab sebelumnya sebagai turunan organik dari air, yaitu H2O yang salah satu hidrogennya digantikan oleh R atau alkil. Nah, apabila hidrogen pada alkohol digantikan juga dengan alkil R, maka kita akan mendapatkan turunan organik lainnya, yakni ether atau ROR. Tentu saja R di kiri dan di kanan bisa berbeda, sehingga bisa juga dituliskan ROR aksen. Nah, itu adalah gugus fungsi ether. Jika ether itu berbentuk cincin, artinya cincin tersebut salah satu atom penyusunnya atau lebih dari satu atom penyusunnya merupakan atom oksigen, maka ether tersebut disebut ether siklik. Salah satu ether siklik yang istimewa, yaitu yang berupa cincin segitiga, adalah epoksida. Jadi epoksida adalah salah satu ether siklik yang beranggota 3. Berikut ini diberikan contohnya, dietil ether, suatu ether, ada anisol atau metil fenyl ether, dan ini yang ketiga adalah contoh ether siklik, yaitu nama IUPAC-nya adalah oksolana, tetapi lebih banyak dikenal sebagai tetrahidrofuran. Nah, di bab ini kita juga akan mempelajari gugus fungsi yang mengandung unsur belerang atau sulfur. Tiol atau merkaptan itu adalah analog belerang dari alkohol. Jika alkohol adalah ROH, maka tiol adalah RSH. Nah, sementara sulfida atau tioether merupakan analog belerang dari ether. Jika ether adalah ROR, maka sulfida adalah RSR. Di bagian pertama, kita akan mempelajari satu persatu tata nama untuk keempat gugus fungsi tersebut. Kita awali dengan mempelajari tata nama ether. Ether dilambangkan dengan tadi ROR aksen. Maka kita bagi menjadi R dan OR aksen. R adalah rantai induk alkana yang memiliki atom karbon lebih banyak. Sementara yang menempel dengan O yang kita anggap sebagai cabang atau substituen alkoksi itu adalah yang memiliki atom karbon lebih sedikit. Makanya kita anggap sebagai cabang atau substituen. Jadi nama IUPAC diambil dari nama substituen tadi alkoksi, dari alkil akhiran il diganti oksi. Sementara induk alkana sebagai nama induknya, sehingga nama IUPAC-nya adalah alkoksi alkana. Sementara nama trivial atau nama umum itu diambil dari nama kedua gugus alkil yang menempel pada oksigen, diurutkan mengikuti abjad dalam bahasa Inggris. Ditambah kata ether setelah diberi spasi. Mari kita lihat contoh-contoh tata nama ether. Kita mulai dari di sini ada ether yang simetris, yaitu ether yang R dan R aksennya sama. Misalnya di sini kiri dan kanan sama-sama etil. Maka kita bisa memilih yang kiri maupun yang kanan sebagai rantai induk alkana dan yang lainnya sebagai cabang alkoksinya. Jadi di sini baik alkana maupun alkoksi sama-sama memiliki 2 karbon. Maka alkananya adalah etana, alkoksinya adalah etoksi. Sehingga nama IUPAC-nya adalah etoksi etana. Sementara dalam nama trivial, kita mengenal gugus alkil di kiri dan di kanan sebagai etil. Maka kita menamainya sebagai dietil ether. Dietil ether merupakan ether yang sangat populer, sedemikian populernya sehingga sering cukup disebut etil ether saja, tidak menggunakan awalan di,
Atau bahkan cukup disebut ether, orang biasanya memahami itu sebagai dietil ether. Nah, kemudian contoh yang kanan ini menunjukkan ether yang tidak simetris atau ether taksimetris. Karena rantai R yang satu adalah etil, rantai R yang lain adalah metil. Sesuai urutan abjad dalam bahasa Inggris, nama trivialnya adalah etil, metil, ether. Sementara nama IUPAC-nya, rantai yang lebih panjang menjadi rantai induk alkana, yaitu yang 2 karbon, etana. Sementara yang 1 karbon menjadi alkoksi, sehingga namanya adalah metoksi. Sehingga nama IUPAC-nya adalah metoksi etana. Contoh-contoh lain kita bisa lihat di sini. Kalau senyawa yang ini, jadi kita memiliki rantai induk 3 karbon. Di nomor 2 terdapat alkoksi yang 1 karbon, jadi metoksi. Itu sebabnya namanya 2-metoksi propana. Sementara kalau dalam nama trivial, gugus R yang ini adalah metil, sementara yang kanan ini adalah isopropil. Maka sesuai urutan abjad, dan untuk awalan iso dibaca abjadnya sebagai I, maka namanya adalah isopropil metil ether. Ini adalah kalau sebagai turunan dari suatu benzena. Jadi kita bisa lihat benzena memiliki 6 karbon, sementara etil itu 2 karbon. Maka yang menjadi induk alkana adalah benzena. Sementara yang 2 karbon ini sebagai alkoksinya, yaitu etoksi. Atau namanya etoksi benzena. Atau etil fenil ether. Fenil abjadnya lebih bawah daripada etil ya, lebih kalah prioritas, sehingga etil dulu ya, etil fenil ether. Nah, dalam contoh-contoh selanjutnya kita perhatikan bahwa tidak ada lagi nama trivial dapat dituliskan. Dan memang umumnya untuk ether yang lebih rumit, kita mau tidak mau harus menggunakan nama IUPAC, yaitu alkoksi alkana. Sebagai contoh di sini, kita memiliki cincin sikloheksena. Di sini adalah gugus tersier butil. Yang karbonnya lebih sedikit adalah tersier butil. Sehingga diberi oksi menjadi 4, menjadi tersier butoksi. Sementara ini adalah sikloheksena yang tentu saja ikatan rangkap mendapatkan nomor 1, sehingga gugus alkoksi berada di nomor 4. Ini juga sekaligus menunjukkan bahwa ketika ada gugus alkena dan ada gugus etoksi, maka yang mendapat prioritas penomoran adalah alkena, bukan alkoksinya. Ini berbeda dengan waktu kita mempelajari gugus alkohol. Ketika gugus alkohol lebih diprioritaskan penomorannya atau lebih rendah penomorannya daripada alkena. Nah, ini perlu kalian catat, ada perbedaan aturan bagaimana mengurutkan alkena dengan alkohol dan alkena dengan ether. Nah, sehingga nama untuk senyawa ini adalah 4 tersier butoksi 1 sikloheksena. Nah, kemudian untuk yang senyawa ini, kita bisa lihat ada rantai 5 karbon dan ada 1 karbon. Maka sebagai induk adalah yang 5 karbon, yaitu pentana. Sementara yang alkoksi adalah ini, metoksi. Dan metoksi ini berada di nomor 2 dari rantai induk pentana. Sehingga namanya adalah 2-metoksi pentana. Nah, hal lain yang perlu diperhatikan adalah di contoh ini. Di contoh ini ada rantai induk yang panjang adalah yang 4 karbon ini. Dia memiliki cabang etoksi dan juga memiliki cabang metil. Nah, pertanyaannya mana yang diurutkan menurut aturan penomoran? Nah, perhatikan jika ada gugus alkoksi dan ada gugus alkil, maka alkoksi mendapat prioritas penomoran. Maka alkoksi yang mendapat nomor 2, alkil yang mendapat nomor 3.
Sehingga namanya adalah 2-etoksi 3-metil butana. Nah, di sini ada alkohol, ada eter. Yang mendapat prioritas penomoran adalah alkohol sebagai nomor 1. Sementara metoksi di sini mendapat nomor 2. Dan perhatikan bahwa pasaknya yang satu penuh, yang satu arsir. Maka namanya adalah trans. Karena saling berlawanan sisi, 2-metoksi sikloheksanol. Ini ada contoh eter simetrik yang lainnya. Jadi ada kiri fenil, kanan fenil, sehingga dinamai difenil eter. Atau karena dia sama-sama fenil, sama-sama ini, maka yang satu kita bisa jadikan alkoksi, namanya fenoksi, sementara yang satu kita jadikan sebagai induk induk hidrokarbonnya, induk alkananya, yaitu benzena. Maka namanya adalah fenoksi benzena. Jadi fenoksi untuk cincin yang mengikat O, benzena untuk yang tidak mengikat O. Nah, di sini kita tahu kalau benzena mengikat OCH3, kalau hanya sebuah, namanya adalah anisol. Tetapi ketika ada 2 buah seperti ini, kita tidak boleh menyebutnya dianisol. Kita harus menyebutnya sebagai turunan dari benzena. Yaitu di nomor 1 dan nomor 4 atau saling para, itu ada gugus dimetoksi. Sehingga namanya menjadi para dimetoksi benzena. Kalau ada 3 seperti ini, namanya menjadi 1, 3, 5 trimetoksi benzena. Ya, jadi anisol hanya boleh dipakai kalau hanya ada sebuah gugus metoksi. Nah, sekarang mudah-mudahan kalian sudah cukup jelas dengan tata nama eter tadi dengan berbagai contohnya. Sekarang kita akan masuk ke tata nama yang kedua, yaitu tata nama epoksida. Tata nama epoksida ini cukup rumit. Ya, jadi sebagai kalau nama jadi berbagai buku itu memberikan cara penamaan yang berbeda baik IUPAC maupun trivial. Nah, di slide ini coba disarikan 4 aturan, 2 IUPAC dan 2 trivial yang dapat digunakan untuk menamai epoksida. Yang pertama, kalau dia sebagai nama IUPAC, maka kita bisa melihat epoksida sebagai induk atau epoksida sebagai substituen. Nah, jadi kalau epoksida sebagai induk, maka dia dinamai sebagai oksirana. Lalu nama substituen yang terikat diletakkan di depan dengan penomoran mengikuti bahwa nomor 1 adalah mirip atom O. Jadi kalau misalnya di nomor 1, maka ini salah satunya di 2 atau 3 di sini. Tergantung di mana substituen pertama berada. Kalau misalnya di sini ya berarti ini nomor 2, ini nomor 3. Ya, jadi induk epoksidanya sebagai induk yaitu oksirana. Oksirana ada nama lain atau sebetulnya nama lain dari epoksida. Ya. Nah, nama IUPAC yang lain dan justru dan sebenarnya ini adalah tata nama yang paling umum itu adalah melibatkan epoksida sebagai suatu substituen. Jadi yang kita gunakan adalah nama rantai induk alkananya. Ya, ada berapa karbon di sana. Lalu di mana epoksida berada, kita beri nomor dan kita sebut gugus itu sebagai gugus epoksi. Ya. Misalnya kalau epoksida yang paling sederhana nih yang digambar ini, itu kan ada 2 karbon. 2 karbon itu alkana adalah etana. Maka namanya adalah epoksi etana. Tidak usah pakai 1,2 karena udah pasti di nomor 1 dan 2. Ini namanya epoksi etana. Itu ada nama IUPAC. Nanti kita akan lihat banyak contoh di slide berikutnya. Nah, kita lihat lagi nama trivial. Kalau sebagai nama trivial, epoksida dapat dinamai sebagai produk oksidasi dari suatu alkena. Maka sebutkan nama alkena sumber epoksida tersebut, beri spasi, lalu tambahkan kata epoksida. Jadi seperti ini, asal-usulnya dari etena, karena 2 karbon yang dioksidasi sehingga menjadi epoksida. Maka namanya adalah etilena oksida. Nanti di bagian belakang dari slide ini, kita akan melihat bahwa
epoksida itu dapat diperoleh sebagai produk oksidasi dari alkena, yaitu alkenanya mendapat tambahan adisi serentak atom oksigen dari satu sisi. Jadi kalau ini epoksida, maka rangkapnya adalah di sini, asal usulnya. Itu sebabnya kenapa tadi saya namai ini sebagai etilena oksida. Nanti kita akan lihat juga contohnya. Nah, atau epoksida dinamai sebagai produk penggantian CH2 oleh O pada sikloalkana. Ini terbatas penggunaannya. Nanti kita akan lihat banyak yang tidak bisa menggunakan penamaan ini. Caranya awalan oksa ditambah nama induk sikloalkana. Jadi kalau ini adalah cincin epoksida, ini kita bisa anggap sebagai siklopropana yang salah satu CH2-nya diganti oleh oksigen. Saya ulang, siklopropana yang salah satu CH2-nya digantikan oksigen. Maka kita sebut namanya adalah oksa siklopropana. Gitu. Mari kita lihat contoh-contohnya. Ini tadi sudah kita singgung, saya ulang lagi. Jadi kita bisa menamai IUPAC sebagai oksirana atau epoksi etana. Tapi kita bisa menamai secara trivial sebagai etilena oksida atau oksa siklopropana yang semuanya adalah nama yang sama. Sekarang kita lihat kalau ada substituen metil terikat, ya, substituen metil. Kalau dalam tata nama oksirana, berarti di sini ada oksirana yang mengikat gugus metil. Dan karena metil ini pasti di nomor 2, karena nomor satunya ada di oksigen, maka tidak perlu disebut 2 metil oksirana, tapi cukup metil oksirana. Nah, kalau kita menggunakan cara penamaan epoksi, berarti kita lihat karbonnya itu ada 3. Berarti dalam nama alkana dia adalah propana. Dan di nomor 1 dan di 2 membentuk epoksida. Makanya 1,2 epoksi propana. Kalau dalam nama trivial, berarti yang menjadi epoksida di sini awalnya adalah ikatan rangkap 2. Ya, di sini awalnya ikatan rangkap 2, itu yang kemudian teroksidasi menjadi epoksida. Dan kalau ada rangkap 2 di sini, namanya adalah propilena alkenanya. Maka namanya adalah propilena oksida setelah menjadi epoksida. Di sini, kalau sebagai oksirana, berarti di nomor 2 ada metil, di nomor 3 ada metil, dan posisinya yang satu pasak penuh, satu pasak arsi, artinya saling trans. Maka namanya trans 2,3 dimetil oksirana. Nah, kalau sebagai turunan epoksi, maka kita lihat total karbonnya ada berapa sebagai rantai induk. Ada 4 karbon. Berarti suatu butana yang di nomor 2 dan 3 ada cincin epoksida. Dan butananya ini metil-metilnya trans, maka namanya trans 2,3 epoksi butana. Sementara kalau penamaan sebagai oksida, berarti epoksi ini berasal dari suatu rangkap 2 di sini. Dan kalau dia rangkap 2, namanya adalah trans 2 butena. Maka namanya adalah trans 2 butena oksida. Ketika strukturnya sudah menjadi rumit seperti ini, maka tidak ada pilihan bagi kita selain menggunakan tata nama epoksi. Itu makanya kenapa saya katakan tadi bahwa tata nama epoksi adalah tata nama yang paling umum. Sehingga di sini kita lihat total karbonnya ada apa maksudnya sebagai rantai induk ya, ada 18 karbon dari ujung kiri ke ujung kanan. Jadi rantai induk alkananya adalah suatu oktadekana. Di nomor 2 sini ada gugus metil. Makanya 2 metil oktadekana. Di nomor 7 dan 8 ada epoksida. Maka namanya adalah 7,8 epoksi 2 metil oktadekana. Nah, lebih rumit lagi. Di sini sebenarnya bisa saja kita menuliskan trans. Maaf saya salah, bukan trans. Yang ini kan trans, ini cis. 7,8 epoksi. Nah, tapi ini sekaligus ingin menunjukkan juga bahwa yang trans tadi di atas ini itu sebetulnya juga kalau mau lebih tepat
kita menamainya bukan menggunakan trans, tapi menggunakan konfigurasi R atau S dari atom karbon nomor 2 dan nomor 3. Karena trans itu bisa juga kalau CH3 ini diarsir, CH3 ini yang dipenuh. Dan itu akan memiliki nama R dan S yang berbeda. Jadi akan jauh lebih baik kalau menamai exactly like this. Jadi 7R, 8S. Sehingga Anda tidak bisa diperdebatkan apakah dia itu cis-nya 7R8S atau 7S8R. Karena dua-duanya akan sama-sama cis. Tapi dengan Anda menulisnya 7R8S, maka pasti cis yang diminta harus seperti yang digambar ini. Kalau misalnya tertukar pasak arsir pasak penuhnya jadi salah gitu ya. Nah, kemudian Anda lihat lagi kalau epoksida itu menjadi bagian terfusi dengan cincin lain seperti ini. Maka ini juga mau tidak mau akan lebih mudah kalau kita namai sebagai epoksi. Jadi ini ada cincin sikloheksana yang ada gugus epoksinya. Ya, jadi epoksi sikloheksana. Nah, atau kalau sebagai produk oksidasi dari suatu alkena, maka ini adalah rangkap 2 dan itu adalah sikloheksena yang mengalami oksidasi, maka namanya sikloheksena oksida. Nah, kemudian di sini kita harus bisa menentukan prioritas penomoran pada rantai induk selain menetapkan rantai induk. Jadi kalau kita lihat rantai induk, berarti rantai induknya dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau ke sini pasti kurang. Pasti ke bawah. Jadi ada 9 berarti nonana. Nomor 1 pasti dari sebelah sini. Karena kalau dari sebelah sini, nomor yang didapat akan lebih besar daripada kalau yang awal tadi. Maka nomor 1 di kloro, nomor 2 dan 3 di cincin epoksi, dan nomor 7 di metil. Itu sebabnya namanya mengikuti urutan abjad, 1 kloro karena C, 2,3 epoksi karena E, 7 metil karena M, nonana. Nah, setelah kita mengulas semua contoh ini, maka saya harus membuat sedikit ralat terhadap slide ini, yaitu untuk 1,2 epoksi propana di sini, itu tidak perlu menggunakan 1,2. Karena ketika epoksi udah pasti 2 atom yang bersebelahan. Dan 2 atom yang bersebelahan di sini pasti 1,2. Jadi untuk yang ini tolong dikoreksi tanpa 1,2. Jadi epoksi propana. Sementara untuk yang lain sudah tepat. Itu adalah contoh-contoh tata nama dari senyawa epoksida. Agak rumit karena ada banyak sekali cara penamaan yang semuanya diperbolehkan. Yang ketiga, kita akan melihat bagaimana tata nama dari suatu tiol. Tadi kita sudah bilang, sudah katakan bahwa tiol itu adalah analog sulfur dari alkohol. Sehingga rumusnya RSH. Maka cara menamainya pun mirip dengan alkohol. Jadi kalau nama IUPAC, maka Anda ingat namanya kalau sebagai alkohol, lalu akhiran ol Anda ganti dengan akhiran tiol. Sementara kalau nama trivial juga sama, Anda ingat nama alkoholnya seandainya dia bukan SH, melainkan OH. Lalu kata alkohol Anda ganti dengan merkaptan. Kata merkaptan itu berhubungan dengan kemampuan tiol untuk mengompleks ion merkuri. Dari HgCl2 membentuk suatu merkaptida. Nah, makanya kemampuannya disebut, makanya namanya disebut merkaptan dari mercuric ion capture. Jadi tiol memiliki kemampuan untuk bisa mengikat ion Hg2+, ya. Itu sebabnya tiol juga digunakan sebagai salah satu
bahan untuk menghilangkan tumpahan raksa kalau misalnya termometer yang pecah. Nah, sekarang kita lihat cara penamaan itu bagaimana mengaplikasikannya. Kita punya CH3, CH2, SH. Maka kita ingat kalau CH3, CH2OH namanya adalah etanol. Maka untuk sekarang akhiran ol kita ganti dengan akhiran tiol. Jadi begini maksudnya. Kalau di alkana, kalau di alkohol kan akhiran ana diganti dengan akhiran ol. Nah, kalau di sini diganti dengan ditambah akhiran tiol. Jadi namanya adalah etanatiol. Ya, jadi kalau yang satu etanol, yang ini etanatiol. Nah, kemudian kalau sebagai nama trivial, maka kalau kita kenal kalau alkoholnya kan etil alkohol. Nah, kalau ini namanya adalah etil merkaptan. Nah, salah satu ciri khas senyawa tiol adalah baunya yang khas dan menyengat. Makanya senyawa etanatiol ini adalah contoh yang biasa ditambahkan pada gas alam atau LPG untuk mendeteksi adanya kebocoran gas. Karena kita tahu sebetulnya gas itu tidak berbau. Nah, jadi bau yang Anda cium itu sebetulnya adalah bau dari senyawa tiol yang ditambahkan supaya kita sadar bahwa ada gas bocor. Gitu ya. Nah, kemudian ada lagi CH3, CH2, CH2, CH2SH. Kalau ini OH, kita namanya 1-butanol. Ya. Nah, jadi kalau di sini namanya 1-butanatiol. Gitu. Memang sebetulnya kalau Anda Anda mungkin Pak ini harusnya ol jadi atiol gitu ya, supaya lebih nyambung. Tapi kebanyakan buku memang menulisnya ol diganti dengan tiol karena sebetulnya ol ini sendiri dari akhiran ana yang diganti ol. Jadi dianggapnya Anda sudah paham itu bahwa sekarang setelah ana ditambahkan tiol gitu. Jadi yang penting lihatlah contoh contoh nama-nama ini saja. Misalnya kalau dia sebagai nama trivial berarti biasanya butil alkohol menjadi butil merkaptan. Ini kalau OH namanya sikloheksanol, maka kalau SH namanya sikloheksanatiol. Kalau alkohol namanya sikloheksil alkohol, namanya sekarang sikloheksil merkaptan. Gitu. Nah, tetapi ada pula aturan yang berbeda dari aturan tersebut. Misalnya ini, kita bukan menamainya menjadi benzenatiol, bukan. Tapi kita menamainya sebagai tiofenol. Ya, karena kita tahu nama induk alkohol yang OH adalah fenol. Jadi namanya ditambahkan tio. Jadi tiofenol, ya. Nah, atau untuk nama trivial tetap fenil merkaptan. Nah, ini juga sama. Kalau tiol sebagai substituen, karena kita punya asam karboksilat yang prioritasnya lebih tinggi, maka kalau OH kita sebutnya hidroksi, maka kalau untuk SH kita sebutnya merkapto. Maka nama senyawa ini adalah asam metamerkaptobenzena karboksilat atau metamerkaptobenzoat. Begitu. Itu adalah tata nama dari suatu tiol. Nah, terakhir dalam tata nama adalah bagaimana tata nama dari suatu sulfida. Nah, kalau tiol tadi berdasarkan analog alkoholnya, kalau sulfida berdasarkan analog eternya. Jadi dalam tata nama IUPAC kita menggunakan eternya kan alkoksi alkana. Nah, kalau sekarang alkoksi diganti menjadi alkil tio. Jadi alkil tio alkana. Sementara nama trivialnya kan biasanya dialkil eter. Nah, sekarang menjadi dialkil sulfida. Contoh, kalau ini O, namanya adalah metoksi etana. Karena ini S, namanya adalah metiltioetana. Kalau eter, ini namanya etil, metil, eter, karena urut abjad dalam bahasa Inggris. Tapi ketika S menjadi etil, metil, sulfida. Nah, di sini Pak, tadi kan tiofenol, Pak. Iya, tiofenol betul tadi ketika karena dia merujuk pada fenol. Tetapi ketika sudah menjadi sulfida, maka dia merujuk nama eternya dan ketika nama eter
kita tahu rantai induk terpanjangnya benzena. Maka kalau dia ether namanya metoksi benzena alias anisol. Nah, sekarang metoksi menjadi metiltio. Maka namanya metiltio benzena. Tidak ada nama khas seperti anisol untuk benzena SCH3. Dan ini adalah gugus metil, ini adalah gugus fenil. Dan fenil kalau dalam abjad Inggris awalannya P. Maka urut abjadnya metil dulu. Jadi metil, fenil, sulfida. Nah, sekarang kalau untuk yang ketiga, yang ini, ada sikloheksena, ada gugus ini. Kalau O namanya metoksi kan, 3 metoksi sikloheksena. Karena sekarang jadi S, maka jadi 3 metiltio sikloheksena. Ya, memang agak sedikit apa ya, sulit menyebutnya metiltio gitu. Karena memang awalan tio itu biasanya mencirikan kalau suatu senyawa mengandung unsur belerang. Seperti halnya kalau ada kata-kata oksa itu mencerminkan adanya oksigen. Sementara kalau ada aza itu mencerminkan kalau dia ada nitrogen di dalamnya. Nah, setelah mempelajari keempat tata nama ini, kalian bisa mengerjakan sendiri latihan soal ini. Nomor 1 tentang ether, nomor 2 tentang epoksida, nomor 3 tentang tiol, dan nomor 4 tentang sulfida. Silahkan Anda latihan sendiri. Juga Anda bisa latihan dari soal di buku McMurray nomor 18.1, 1823, dan 1824 dari McMurray edisi ke-7. Demikian akhir dari video pertama bercerita mengenai tata nama dari semua gugus fungsi yang akan kita pelajari di bab ini. Di video selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana secara khusus mengenai gugus fungsi ether, sifat kimianya, bagaimana dia disiapkan, dan bagaimana reaksi-reaksi yang dapat berlangsung pada gugus fungsi ether tersebut. Saya akhiri. Terima kasih.